Kecelakaan tak pernah mengetuk pintu. Kehancuran datang tanpa suara, dan hal-hal gelap yang mencengkeram kehidupan selalu mendekat diam-diam dari balik bayang. Seperti yang terjadi malam itu. Vlad sedang menjajakan lilin di sudut gang saat sosok aneh muncul dari kegelapan. Bentuknya besar, melengkung aneh di bagian lengan kiri, seolah tubuh itu sendiri sudah lama tak punya keutuhan. Di ujung lengannya, bukan tangan, melainkan sebuah kait besi tua yang berkarat. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Sosok itu mendekat, dan dari kegelapan terdengar suaranya datar, mengancam, penuh tuntutan. Ia menanyakan sesuatu, tentang seseorang, tentang atasannya. Vlad mengenal suara itu. Ia tahu siapa orang itu. One Arm Jack, legenda kejam lorong gelap. Ketakutan menyelusup ke tengkuknya, tetapi bibirnya tetap tenang. Dalam hati, ia menelan keras. Lalu menjawab dengan ketegasan berani yang menjadi ciri khasnya, bahwa ia hanyalah penjual lilin, tak tahu menahu tentang bos yang dimaksud, dan seolah waktu menunggu jawabannya untuk memulai kekacauan. Pak! Sebuah tangan menghantam keras meja kayu kecil tempat lilin-lilin berjejer. Salah satu anak buah Jack telah naik darah. Teriakan kasar meledak, penuh sumpah serapah, menuntut jawaban yang lebih dari sekadar ketidaktahuan. Lilin-lilin berbentuk mawar beterbangan ke udara, mengotori tanah dengan warna-warna merah muda dan ungu yang tak lagi indah. Orang-orang yang tadi menikmati senyum Rose kini terdiam dalam ketegangan. Nafas mereka tercekat oleh ancaman yang nyata. Bahkan seorang gadis berambut merah menutup mulutnya ketakutan dan berlari ke lantai 4, menjauh dari kekacauan. Namun di tengah beku dan diam yang menggigit itu, satu sosok masih bergerak. Vlad membungkuk memunguti lilin-lilin yang terjatuh, seolah kekacauan itu hanya gangguan kecil dalam hidupnya. Ia bergumam, menyayangkan harga lilin yang tak murah. Sang anak buah yang tadi menggebrak meja kini merah padam, tak percaya dengan sikap bocah itu. Tapi Vlad tak berhenti. Ia malah menyentuh ringan kaki lelaki besar itu dengan ujung sepatunya, meminta dengan nada sinis agar kaki itu dipindahkan sedikit. Ledakan amarah tak bisa dicegah lagi. Si pria mengayunkan kakinya untuk menendang Vlad. Namun perang kecil ini bukan dimulai dengan sembrono. Ini adalah perang dalam miniatur. Dan Vlad sudah menyiapkannya. Dalam satu gerakan yang nyaris tak terlihat, Vlad mengeluarkan pentungan kecil dari balik jubahnya dan menghantam pergelangan kaki pria itu. Jeritan pecah. Keseimbangan terganggu. Momentum berpindah. Vlad melompat bangkit. Matanya biru membakar seperti binatang liar yang akhirnya diberi izin menyerang. Dengan kekuatan penuh, ia menghantam dagu pria itu. Suara benturan gigi terdengar jelas. Butiran putih beterbangan. Lalu, satu putaran cepat menghantam dada pria itu menciptakan jarak. Ini bukan hanya keberanian. Ini adalah perhitungan. Di tengah perhatian yang terkejut, Vlad berteriak bahwa ini adalah wilayah kekuasaannya. Lalu dengan ketepatan mematikan, ia melemparkan pentungannya. Wah, sasaran tepat di dahi. Pria itu roboh seketika, seperti pohon busuk yang akhirnya menyerah pada waktu. Keheningan jatuh seperti kabut. Hanya suara napas berat Vlad yang terdengar. Ia berdiri sendiri, tubuh bergetar, tapi matanya tetap tajam dan penuh api. Anak buah Jack lainnya hanya bisa menatap. Rahang mereka ternganga. Mereka tak bergerak. Karena apa yang barusan terjadi terlalu cepat, terlalu brutal, terlalu tak terduga. Seorang bocah mengalahkan pria dewasa yang 2 kali ukurannya, dengan perhitungan, keberanian, dan amarah yang dipendam terlalu lama. Di dunia gelap seperti ini, tak ada ruang bagi keraguan. Yang berdiri di atas akan terus bertahan, yang tumbang hanya akan jadi kenangan. Dan Vlad baru saja memastikan siapa yang memegang kendali malam itu. Anak buah One Arm Jack, yang sejak tadi terpaku oleh ledakan kejutan dan rasa tak percaya, akhirnya mulai sadar dari keterpakuan mereka. Semua yang terjadi dari provokasi hingga serangan Vlad yang mengguncang hanya butuh sekejap, tak lebih dari satu tarikan napas. Tapi bagi mereka yang berdiri di ambang kekacauan itu, waktu seolah berhenti. Dan kini, waktu mulai bergerak lagi. Kemarahan mereka tumpah, seperti bara yang akhirnya mendapatkan angin. Dengan wajah merah padam dan geram yang mendidih di dada, mereka meneriakkan umpatan bertanya siapa bocah sialan itu, dan dengan keberanian dari neraka mana dia berasal. Langkah kaki yang berat dan penuh amarah mulai menghantam lantai, derapnya seperti dentang perang yang akan segera meledak. Mereka siap menghajar, siap membalaskan kehormatan yang jatuh. Namun sebelum kekacauan sempat meledak,
satu kata jatuh dari bibir Jack. Dalam, tegas, seperti perintah dari kegelapan itu sendiri. Berhenti, dan anehnya, mereka berhenti. Tak satu pun berani melanjutkan langkah. Mereka kaku, membeku, seperti anjing-anjing pemburu yang tahu kapan harus tunduk. Keheningan yang lahir setelah perintah itu lebih menusuk daripada bentakan. Jack memandangi bocah itu Vlad, yang masih berdiri tegak di antara puing lilin dan darah. Ada kilau aneh di mata Jack, sesuatu yang sulit ditebak. Apakah itu kekaguman, atau bahaya yang sedang menunggu waktu? Lalu, dengan senyum tipis yang berbahaya, ia menyuarakan pikirannya. Ia berkata bahwa ia menyukai bocah itu. Kalimat yang meluncur seperti pisau yang terselubung dalam balutan kain sutra. Tepukan menyusul, tapi suara yang terdengar hanyalah bunyi lembut dan aneh ketika telapak tangan manusia bertemu dinginnya kait logam. Ia berkomentar, dengan nada sarkastik yang tak bisa disembunyikan, bahwa ia tak bisa bertepuk tangan dengan hanya satu tangan. Vlad, tanpa ragu, membalas ucapan itu dengan datar, bahkan sedikit menyindir. Ia berkata bahwa ia tidak membeda-bedakan orang yang memiliki disabilitas. Ucapan itu membuat One Arm Jack tertawa, bukan tawa yang ringan atau ceria, tapi tawa liar yang menggaung seperti lolongan di jurang kematian. Ia menyebut bocah itu gila dan tampaknya, ia menyukai kegilaan itu. Lalu, sambil berbalik dan mengayunkan kaitnya seakan membelah bayangan, ia meninggalkan kalimat terakhir yang menggantung seperti ancaman yang dibungkus janji. Ia berkata bahwa mereka akan bertemu lagi. Dan seperti itu saja, ia pergi, meninggalkan lorong penuh sisa amarah yang belum sempat tumpah. Meninggalkan Vlad, dengan mata biru yang masih menyala, dan tubuh yang belum sepenuhnya merelakan ketegangan. Di tengah aroma lilin terbakar, darah, dan ketakutan yang menggantung. Pertemuan pertama itu selesai, tapi gelap yang menanti belum. Vlad tahu dengan segenap nuraninya bahwa garis ini adalah batas terakhir yang diizinkan. Langkah selanjutnya akan berarti satu hal, penghinaan terang-terangan terhadap kekuasaan One Arm Jack. Dan dia paham betul apa harga dari tindakan semacam itu. Paham dengan caranya yang pahit, yang mengakar dari pengalaman yang telah menyisakan banyak luka di banyak tubuh lain yang pernah mencoba. Ketegangan itu hampir pecah ketika suara berat bergema dari arah tangga. Seolah keberuntungan memihak padanya, seorang pria bertubuh besar muncul, menuruni anak tangga seperti dewa perang yang turun dari singgasananya. Ia datang dengan baju zirah yang bersinar samar-samar di bawah cahaya lilin. Kilau logamnya bukan hanya pantulan cahaya, tapi pantulan dari reputasi yang telah lama dibangun. Georgie kesatria para wanita malam. Meski julukannya tampak mengejek, aura yang ia bawa malam itu tidak bisa dianggap enteng. Ada sesuatu yang berubah. Langkahnya mantap, penuh wibawa yang menekan seperti kabut tebal yang menyelimuti seluruh ruangan. Tidak seperti biasanya, kali ini dia tampak seperti raja yang datang menuntut jawaban. Tanpa membuang waktu, ia menyapa dengan nada keras, penuh ironi, seperti ingin menusuk suasana. Ia bertanya pada Vlad, si kutu uang, tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Meskipun sambutannya terdengar hangat, nada kata-katanya tidak menyembunyikan ketegangan. Ia menyindir bahwa jika diberi kabar sebelumnya, ia bisa saja menyiapkan daging bagi tamu yang datang, sebuah permainan kata untuk menyamarkan ancaman. Inilah bentrokan antara dua bos. Dua organisasi bawah tanah bersiap dalam diam, dengan senyum palsu dan tangan yang siap menarik senjata kapan saja. Georgie, sang pelindung Roses Smiles, menyambut kehadiran tamu tak diundang itu dengan tawa tipis yang penuh ancaman. Dan Jack, dengan gaya santainya yang selalu membingungkan, membalas dengan garukan kepala menggunakan kait dinginnya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak terlalu dekat, kalimat ringan yang menyimpan ketegangan tajam di baliknya. Tawa keduanya memang terdengar, tapi hanya mereka yang tahu bahwa setiap kata adalah pedang, setiap jeda adalah tarikan napas sebelum tusukan. Georgie mengusulkan untuk melanjutkan pembicaraan ke lantai atas, menjaga wibawa, mungkin, atau sekadar ingin menjauh dari terlalu banyak saksi. Ia bertanya dengan nada main-main, apakah tersedia daging? Jack menjawab bahwa Marcella tak pernah mengecewakan tamu. Kata-kata itu cukup untuk membuat Georgie mengangguk. Dan begitu saja, mereka mulai menaiki tangga menuju lantai 4 jantung organisasi Georgie. Dengan isyarat singkat, Georgie memberi sinyal pada Vlad, sinyal bahwa tugasnya sebagai penjaga pintu Roses Smiles telah selesai. Dan Vlad, akhirnya, menarik napas lega. Sambil mengatur napasnya, ia melirik si anak buah yang masih tergolek, lalu menyentil dengan nada sinis dan ringan, seolah ingin menyeimbangkan kegugupan yang masih tersisa. Ia mengingatkan bahwa lilin di lantai 2 dihargai 20 silver. Dan di lantai 3 30 silver. Lilin-lilin yang kini hancur karena pertarungan singkat itu. Dan ya, ia menegaskan bahwa si pria harus membayar kerusakan itu. Dari lantai, terdengar rangan lemah.
Tapi Vlad tak memberinya simpati. Ia berkata dengan suara dingin bahwa berpura-pura tidur tak akan membebaskannya dari utang. Jika perlu, ia akan melemparkan pemukul lagi. Lalu ia mengembuskan napas panjang. Kelegaan dan kelelahan bercampur dalam helaan itu. Malam itu, konflik nyaris pecah. Tapi yang lebih berbahaya dari perkelahian adalah yang tak terlihat kata-kata manis, tatapan tajam, dan kekuasaan yang bersilang dalam diam. Namun langkahnya terhenti ketika sekelompok sosok gelap, berbahaya turun dari atas seperti badai yang menyisakan keheningan. Salah satunya, sosok dengan kail besi menggantikan lengan kiri, menyapanya dengan suara renyah namun mengandung kekuatan yang sulit dijelaskan. "Hei, bintang yang sedang naik." Begitu sapa One Arm Jack. Meski bukan atasannya, Vlad menundukkan kepala, memberi hormat tanpa ragu. "Iya," jawabnya pelan. "Aku suka kau. Kalau suatu saat kau kehilangan pekerjaanmu, datanglah padaku." Vlad tersenyum, meski sedikit gugup, dan menjawab dengan nada bercanda tapi tulus, "Tempat ini juga memberiku makanan, uang, dan tempat tidur." Jack tertawa keras, suara yang menggetarkan lantai kayu tua. "Hehehe, kami juga." "Oh, hampir lupa," katanya sambil menyelipkan tangan ke sakunya. Sesuatu melayang di udara pink. Cahaya emas memantul dari benda yang dilempar. Vlad menangkapnya. "Koin emas. Apa ini?" tanyanya, bingung. "Anak buahku tadi merusak beberapa lilin. Itu ganti rugi." Vlad terdiam. Jumlahnya terlalu banyak untuk lilin. "Ini terlalu banyak," gumamnya. Jack hanya menyeringai. "Kalau kau bergabung denganku suatu hari, kau akan dapat sebanyak itu kapanpun kau mau. Aku ini Moneybag, tahu." Tanpa menoleh, Jack mengangkat tangan, melambaikan perpisahan. "Aku menikmati jamuannya, Georgie," serunya. Tawa anak buahnya meledak, dan mereka pun menghilang dari Rose's Smile seperti gelombang pasang yang menarik segalanya lalu lenyap. Lantai 4. Biasanya lantai ini dipenuhi suara riuh, gelak tawa, dan aroma daging panggang yang menggoda. Namun kini, keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruangan. Georgie duduk di ujung meja, bersama Bella dan yang lain, membentuk barisan seperti pengawal kerajaan. "Georgie, aku datang," kata Vlad pelan. "Ah, duduklah." Di hadapan Georgie, tumpukan daging panggang masih mengepul, tak tersentuh. Marcella berdiri di dekatnya, gelisah namun tenang di luar. Georgie tak langsung menjawab, hanya menyerahkan sebuah benda pada Vlad, sebuah belati, masih hangat dari tangan Georgie. "Apa ini? Sekarang kau memberiku belati?" tanya Vlad dengan heran. "Ya, ambil saja, belum lama kupakai. Masih bagus." Bibir Vlad bergetar. Ia tak pernah memegang belati sendiri. Menjadi yang termuda dalam organisasi berarti menunggu waktu hingga kepercayaan datang. Namun kini, ia menggenggamnya, diberikan langsung oleh sang bos. "Aku memang berniat memberikannya padamu. Tapi karena situasinya seperti ini, ku percepat saja. Terima kasih." Suara Vlad nyaris tenggelam dalam emosi yang bergemuruh di dadanya. "Mulai sekarang, bawa itu terus bersamamu." Minta sarungnya ke Bella. "Baik." Namun Georgie belum selesai. Pandangannya menajam, dan suaranya lebih berat dari biasanya. "Vlad, ya, selalu simpan itu di dekatmu." Ada jeda. "Iya," Georgie mengangguk. Yang lain tetap diam, ekspresi mereka kaku. Tak perlu kata-kata untuk tahu pembicaraan antara Georgie dan One Arm Jack barusan bukan sekadar basa-basi. Itu adalah awal dari sesuatu yang besar dan berbahaya. Di tengah gang sempit yang tak tercatat di peta kota, terdapat sebidang tanah kosong. Tak istimewa, kotor, terlupakan. Tapi bagi Vlad, ini adalah tanah pertama yang ia peroleh dengan usahanya sendiri. Di sanalah ia berdiri, menggenggam tongkat kayu, mengayunkannya berulang kali. Keringat mengalir deras dari pelipisnya, menetes ke tanah. Setiap ayunan adalah bentuk tekad, harapan yang ditanam dengan luka dan lelah. Namun saat ia mengulang gerakan dasar untuk kesekian kalinya, sesuatu mulai berubah. Raut wajahnya mengerut. Suasana menjadi lebih berat. "Sial, selalu begini saat aku mengayun sesuatu." Itu suara, dingin, samar, dan hanya terdengar oleh satu orang Vlad. Suara yang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Sebuah suara yang tak seharusnya ada. Vlad mengguncang kepalanya dengan kasar, mencoba mengusir gema itu dari pikirannya. Namun sia-sia. "Persempit sudut siku ketika kau menebas, bocah." Suara itu kembali. Tidak marah, tidak berbisik, tapi ada, dan Vlad tahu ini bukan sekadar ilusi. Itu adalah bisikan dari bayangan masa lalu, atau mungkin masa depan. Dan saat malam mulai merayap naik ke langit suara, satu hal menjadi jelas bagi Vlad: peperangannya baru saja dimulai. Peperangan di dalam dirinya, dan di luar, dalam bayang-bayang kota yang tak pernah tidur.